siang teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Jiang Sabrina Masarang, yang kedua ada Nix Erita, dan yang ketiga saya sendiri. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Yang pertama, Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Yang ketiga, negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Yang keempat, negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan luas dataran yang terdiri atas pulau-pulau. Yang kelima, selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Yang keenam, negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengelola lahan pertanian. Yang ketujuh, sebagai negara agraris, negara Indonesia memiliki lahan yang subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Yang kedelapan, Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang menghasilkan abu vulkanik yang dapat menyuburkan tanah. Yang kesembilan, tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Letak negara Indonesia berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia, yaitu di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Data Food and Agriculture Organization 2015 menyebutkan bahwa Indonesia penghasil terbesar di dunia untuk produk rumput laut dan tuna. Indonesia menjadi penghasil kepiting dan udang terbesar kedua setelah Cina. Sentra produksi udang berada di wilayah Sumatera dan Jawa Barat. Kepiting tersebar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Kawasan penghasil tuna terfokus di Papua, Maluku, dan Sulawesi Utara. Indonesia sejak dahulu sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan tanah yang subur. Kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, kopi, karet, dan tebu merupakan beberapa contoh dari sekian banyak hasil penghasilan pertanian atau perkebunan Indonesia. Biji coklat, tembakau, dan aneka rempah-rempah seperti lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, dan vanili merupakan beberapa contoh hasil pertanian yang selalu diekspor ke luar negeri. Potensi maritim dan agraris di Indonesia semuanya berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan, sistem komunikasi dan transportasi berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan pemenuhan perekonomian. Sistem komunikasi dan transportasi menjadi salah satu mata rantai yang tak terpisahkan dalam pemenuhan perekonomian. Pemenuhan kebutuhan barang didistribusikan melalui jaringan transportasi seperti mobil, motor, kereta api, pesawat, dan lain-lain. Materi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris terdapat dalam buku tematik kelas 5 SD tema 5. Buku ini digunakan agar siswa dapat mengerti sejak dini bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan Indonesia dijuluki sebagai negara maritim dan sebagai negara agraris. Jadi kesimpulannya, Indonesia merupakan negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan luas daratan. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim,
Berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris, yang dimana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Kondisi letak geografis Indonesia sangat menguntungkan. Terletak di antara dua samudra dan dua benua, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Indonesia merupakan penghasil produk rumput laut, tuna, ikan, kepiting terbesar di dunia, dan terkenal sebagai negara penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. Sekian dan terima kasih.